Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini Ibu di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kita akan melaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun ajaran 2020-2021. Diperuntukkan untuk kelas 10 ya, pelaksanaan LDKS SMA Utama dengan menggunakan virtual daring. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, ketemu lagi dengan acara LDKS SMA Utama ya, walaupun dalam kondisi pandemik, tapi kita berusaha untuk mengadakan kegiatan yang biasa kita selalu rutin untuk setiap program acara SMA Utama, program sekolah SMA Utama, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa kelas 10 dan kelas 11, yang dimana untuk menumbuhkan rasa leadership dari siswa-siswa dan berorganisasi untuk dalam kegiatan OSIS ya, OSIS. Lalu anak-anakku sekalian, SMA Utama yang kita akan laksanakan LDKI selama 4 hari, mudah-mudahan mendapatkan pemimpin-pemimpin masa depan yang dimana harus ada regenerasi organisasi OSIS tahun ajaran 2019-2020, dan semoga tahun 2020-2021 ada kelanjutan untuk kegiatan organisasi OSIS SMA Utama, walaupun dalam kondisi seperti ini LDKS tetap kita adakan. Salam dari Ibu ya, Kepala SMA Utama, untuk memberikan paparan materi SMA Utama dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun ajaran ini. Anak-anak sekalian, walaupun menggunakan virtual daring, mudah-mudahan kegiatan LDKS bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa mengikuti kegiatan LDKS dengan senang, walaupun kondisi seperti ini kita menggunakan virtual, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi semoga informasi-informasi yang ada diberikan dari sekolah untuk kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian di kemudian harinya. Anak-anakku, materi yang Ibu berikan untuk hari ini adalah yaitu school environment, yaitu lingkungan sekolah. Saya mengulang kembali mengenai lingkungan sekolah pada saat kalian masuk di awal bulan Juli, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya ulas kembali tentang lingkungan sekolah, bahwa SMA Utama adalah berada di wilayah Kota Bekasi. Untuk alamatnya Jalan Raya Hankam nomor 68, Jatilayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan kami sekolah sudah kangen dengan kalian untuk datang berada di sekolah, tapi dalam kondisi pandemi kita tidak bisa bertatap muka. Jadi akhirnya dengan menggunakan media virtual ya pada kalian, maupun dalam bentuk sekarang ini ya, pembelajaran pun akhirnya kita dengan kondisi ini mudah-mudahan bisa berlalu pandemik ini dan kita bisa bertatap muka dengan anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11 calon-calon pengurus OSIS tahun 2020-2021. Selamat kepada anak-anakku yang sudah berada di lingkungan SMA Utama atau yang sudah menjadi keluarga besar SMA Utama. Yuk kita SMA Utama ingin menciptakan kalian menjadi lebih berprestasi lagi di SMA Utama dan lebih meningkatkan prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik di SMA Utama. Tanpa kalian SMA Utama tidak bisa maju. Jadi saya berharap kepada kalian kelas 10, ayo yang punya bakat dan minat kalian bisa kembangkan, nanti dibantu dengan para wali kelas ya. Kalau ada lomba-lomba nanti kita akan beritahukan kepada kalian semua. Anak-anakku sekalian yang Ibu harap dengan kondisi ini ya, nih sekolah sudah kangen dengan kalian ya, kondisi lapangan, kelas dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian, walaupun kalau seingat saya kalian baru 2 kali berada di sekolah ya, kita kumpul, berharap sih untuk
terus masuk Senin sampai Jumat, ya kita bisa bertemu, kita bisa bercengkrama di lingkungan sekolah, bisa menitikan prestasi-prestasi akademis maupun non akademis di SMA Utama. Ini jangan sampai lupa bahwa lingkungan SMA Utama berharap kedatangan kalian, berharap menumbuhkan prestasi-prestasi dari kalian semua kelas 10, walaupun dengan kondisi seperti ini, tapi kita bisa ciptakan prestasi-prestasi yang gemilang buat kalian semua. Oke, anak-anakku, Ibu akan mengulang kembali ya, SMA Utama yaitu di bawah naungan Yayasan Pendidikan 88, dan di bawah Yayasan Pendidikan 88 ada 3 sekolah. Nah, sekarang ada SMP Utama, SMA Utama, SMK Utama. Sekarang Ibu akan memaparkan mengenai SMA Utama, Sekolah Menengah Atas Utama yang berada di Kota Bekasi. Visi misi SMA Utama ya, nggak sampai ke tujuan, nggak sampai ke target. Ya, saya hanya mengulas sampai dengan visi misi SMA Utama. Jadi kalian juga harus tahu visi misi SMA Utama apa. Saya bacakan. Visi misi SMA Utama, unggul, berprestasi, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Ya, itu visi misi SMA Utama. Lalu misinya, supaya terciptanya visi misi, terciptanya visi SMA Utama, berarti harus ada misinya. Misinya yaitu 1, melaksanakan pengembangan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan pribadi peserta didik yang berakhlak karimah dan bertakwa. Bahwa SMA Utama di sini adalah sekolah yang nasional, himpunan umat beragama. Jadi di sini menekankan kepada iman dan takwa dari peserta didiknya. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran. Pembelajaran walaupun dalam kondisi seperti ini, pembelajaran menggunakan jarak jauh, kami tetap memperbarui pembelajaran jarak jauh supaya kalian sampai kepada materi-materi ajar yang diberikan oleh para Bapak Ibu guru, ya mapel, mata pelajaran, supaya sampai kepada kalian semua. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik SMA Utama. Yang keempat, membina karakter dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Yang keenam, melengkapi semua penunjang fasilitas pembelajaran berbasis TIK dan fasilitas lainnya untuk bagian dan peningkatan fasilitas di lingkungan sekolah. Ini dari misinya. Kemudian untuk tercapainya kembali kepada visi dan misi, ada program sekolah SMA Utama. Ya, kalau seandainya kita berada di sekolah, ada program sekolah, yaitu pertama, adanya mentoring pemberantasan buta huruf Al-Quran untuk yang muslim, yang non-muslim, persekutuan doa, dan yang kedua adalah mentoring English Day, ya, supaya kalian bisa menguasai bahasa Inggris, terlebih bahasa yang sudah internasional. Kemudian yang ketiga atau hari ini yang kegiatan latihan dasar pembinaan siswa kelas 10 dan 11. Lalu yang keempat kepramukaan. Ini mohon maaf, bukan kepanduan, tapi kepramukaan, ya. Yang kelima adalah kegiatan keagamaan. Ya, keagamaan, ada agama Islam, agama Kristen, berarti kegiatan keagamaan kita laksanakan di SMA Utama. Yang keenam, ini pentas seni. Kalau pentas seni, anak-anakku sekalian, kami ingin melihat bakat dan minat kalian, potensi-potensi kalian semua dalam seni. Ya, dengan adanya kita biasanya memperagakan atau ada kegiatan yang namanya
Mahakarya SMA Utama atau pensi SMA Utama untuk pentas-pentas dari peserta didik kita tampilkan di sana. Lalu yang ketujuh, Filsadi. Filsadi ini adalah kegiatan yang dimana kalian untuk menambah wawasan, bukan hanya wawasan yang berada di dalam lingkungan sekolah, tapi wawasan yang berada di luar sekolah. Yang dimana anak-anak sekalian, SMA Utama adalah sekolah menengah atas yang calon-calon profesional, ya, calon-calon kedepannya menjadi seorang profesional dalam bidangnya. Berarti dia juga harus tahu dalam bentuk di lingkungan yang di luar sekolah. Contohnya kalau kita mengadakan Filsadi, kita pergi ke salah satu tempat untuk menambah wawasan dari kalian semuanya. Ya, kalau SMA itu potensinya adalah bagaimana kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi prioritasnya kepada kamu mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana, nanti kita akan arahkan atau kita bimbing di SMA Utama. Lalu yang ke-8 ada Angel Learning. Angel Learning anak-anak di sini kalau kita tatap muka ada beberapa, setiap harinya di istirahat pertama kita adakan supaya kalian lebih nyaman, lebih bisa kita juga lihat lagi potensi dan bakat minat kalian dalam mencapai prestasi kalian, ya. Kemudian yang ke-9, Olimpiade atau kompetensi sains nasional KSN. Ini kami juga untuk permapal pelajaran, mata pelajaran, ya. Nanti juga kami akan mencari anak-anak yang punya potensi dalam bidang mata pelajaran untuk kita lombakan mata pelajaran. Lalu yang ke-10 ada eskul. Eskul di SMA Utama banyak, ya. Nanti mungkin kalau kamu ada pengurus OSIS, nanti kalau kita sudah pandemik sudah hilang, sudah kita bisa tatap muka, yuk kita kembangkan eskul-eskul yang ada di SMA Utama. Sebenarnya eskul-eskul juga udah kangen dengan kalian untuk kita jalankan lagi eskul-eskul yang ada di SMA Utama. Lalu 11, classmating. Nah, classmating ini juga sama, bagaimana kalian menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam satu kelas. Tim satu kelasnya itu bagaimana? Nanti di sini kalau dalam kegiatan classmating anak-anak OSIS, ya, itu siapkan program classmating untuk lomba-lomba dan menciptakan bagaimana kekompakan dalam satu kelas yang ada lomba-lomba di classmating tersebut. Lalu bakti sosial. Nah, tidak lupa, walaupun kita mencarikan bakat dan minat, tapi empatinya kalian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap masyarakat, karena kita adalah manusia yang manusia sosial, ya, bagaimana kita berkehidupan terhadap masyarakat lainnya. Jadi kita ada bakti sosial, ya, untuk saling membantu satu sama lain. Lalu yang ke-13, kegiatan tentatif. Ini kegiatan tentatif, kalau seandainya kita ditunjuk jadi apa, kita pasti melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar di SMA Utama, anak-anak sekalian. Yang pertama ada kurikulum, ada intrakurikulum, ada ekstrakurikuler, ya. Kurikulum atau kurikuler, ya, ini yang sudah masuk kepada kurikulum nasional. Bahwa SMA Utama dari tahun 2013 adalah yang dimana sebagai pilot project pertama masuk ke dalam kurikulum K13, otomatis sudah menggunakan kurikulum K13 dan sekarang menggunakan kurikulum nasional. Di mana kurikulum nasional yang SMA Utama pakai di sini ada tetap menggunakan 9 mapel wajib, lalu ada 1 mulok, ada 4 peminatan. Kalau peminatan berarti karena SMA Utama hanya ada 2 peminatan, yaitu matematika ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi di situ ada 4 peminatan dari MIPA maupun IPS. Lalu ada lintas minat. Lintas minat ini terbagi menjadi 2. Lintas minat di anak IPA dan lintas minat di anak IPS berbeda. Nah, kemudian kalau seandainya
kita tatap muka, ya, kita belajar KBM menggunakan kurikulum nasional, itu pembelajaran KBM-nya adalah Senin sampai Jumat, ya, dari jam 7 sampai jam 15.30. Tapi dikarenakan kondisi pandemi, jadi pembelajaran kita singkat karena waktu dan kondisi kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tetap semua kurikulum K13 atau kurikulum nasional kita masukkan mapel-mapelnya, dan ternyata kita belajar hanya 4 hari, ya, 4 hari Bapak Ibu mempersiapkan materi-materi ajar supaya kalian juga tidak terlalu terbebani. Nah, kemudian jangan lupa, kalau sudah Bapak Ibu guru mata pelajaran memberikan pembelajaran walaupun menggunakan jarak jauh, tugas-tugas tetap harus dikumpulkan, ya, karena kita juga butuh untuk yang namanya ketuntasan dari kalian atau ketercapaian dari kalian dari kurikulum nasional yang harus kita laporkan ke pemerintah. Lalu intra-kurikulum, yaitu intrakurikuler atau intra-kurikulum, bahwa di sini K13 atau kurikulum nasional pramuka itu adalah kurikulum yang intra-kurikulum yang wajib atau sama ekstrakurikulernya. Tapi kalau dia masuknya kepada intra berarti yang dimana pramuka, semua unsur-unsur atau materi-materi pramuka bisa kita sisipkan ke dalam bahan ajar yang ada di kurikulum nasional. Jadi karena pramuka, kalau kamu tadinya di SMP adalah pramukanya penggalang, kalau sudah beranjak ke sekolah menengah atas, kalian adalah pramukanya, kita harus lantik kembali pramukanya menjadi pramuka penegak, yang biasanya kita pergunakan di hari Rabu. Nanti ada jadwalnya lagi, setelah LDKS kita adakan kegiatan pramuka yang walaupun menggunakan virtual, tetap kita akan melantik kamu sebagai peserta sekolah menengah atas atau SMA yang sudah pramuka penegak, harus kita lantik semua peserta didik kelas 10. Lalu ekstrakurikuler. Nah, di sini anak-anakku sekalian, anak-anak bisa menciptakan potensi atau bisa bagaimana bakat minat kalian di 11 ekstrakurikuler yang ada di SMA Utama. Mereka kegiatannya biasanya kalau kita tatap muka, kalau kita KBM yang datang ke sekolah, kita laksanakan setelah kegiatan belajar mengajar. Yuk, dari ketiga ini, kurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, ya, sekolah berharap kepada peserta didik yang baru, terlebih kelas 10, siswa-siswa berharap dari siswa-siswa yang berprestasi bisa menciptakan prestasi-prestasi secara akademik maupun secara non-akademis. Alhamdulillah, prestasi yang telah dicapai di SMA Utama, ya, selama para alumni maupun kakak-kakak kelas yang kelas 11 maupun kelas 12, ya. Tapi kalau yang sudah alumni, alhamdulillah sudah yang masuk ke perguruan tinggi negeri maupun kedinasan maupun ada politeknik negeri, ya, PTS, ya, mereka hampir kurang lebih 80-90% mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang tadi ada yang akademis. Nah, lomba-lomba akademis yaitu misalkan kamu punya kemampuan dalam bidang mata pelajaran, ya, dalam bidang mata pelajaran, saya berharap nanti kalau seandainya ini, yuk kita ikut yang namanya KSN atau lomba-lomba olimpiade dalam bidang mata pelajaran. Kemudian medali-medali dalam ekskul juga tahun 2019-2020 mereka juga kakak kelas yang 11-12 yang lalu mereka sudah menciptakan prestasi-prestasi, ya, sudah menambah lagi piala-piala. Jadi saya berharap kepada kelas 10, ayo nak, kamu punya prestasi, bawa namanya SMA Utama, kalau kalian bisa menciptakan prestasi-prestasi yang baik. Selanjutnya
Anak-anakku sekalian di SMA Utama, kalau kita kegiatan tatap muka, ya ini ada tata tertib sekolah bahwa kegiatan belajar mengajar adalah Senin sampai Jumat. Nah, jangan sampai lupa mentang-mentang PJJ, kamu lupa seragam apa ya aku hari Senin di SMA Utama, hari Selasa dan sampai hari Jumat. Saya ulang kembali ya, kalau seandainya mudah-mudahan cepat ya kita untuk bertemu kembali untuk kegiatan tatap muka di lingkungan sekolah ya. Hari Senin yaitu kita menggunakan seragam putih abu-abu ya, lalu hari Selasa pakai putih, ada ciri khas yang kalau dari sekolah kita berikan dalam bentuk bahan, nah itu kamu ciri khas SMA Utama. Kemudian hari Rabu adalah pramuka ya, pramuka maksudnya kepada intra ekstrakurikuler. Lalu Kamis yaitu batik ciri khas SMA Utama adalah batik merah, lalu bawahannya putih. Dan Jumat di sini di peraturan sekolah, anak-anakku yang pertama adalah administrasi sekolah, yang dimana kami adalah sekolah swasta, yang mana ada pembayaran dari iuran dari orang tua maupun dari kalian, yaitu 1, pembayaran bulanan maksimal tanggal 10 setiap bulannya, lalu 2, pembayaran dilakukan secara manual, bisa ke bendahara tata usaha ataupun bisa melalui transfer. Lalu yang ketiga, setiap kegiatan ada pembiayaan, di mana kalau ada pembiayaan kita sekolah akan memberitahukan secara resmi dari sekolah. Lalu yang keempat, bagi yang belum mampu membayar, seenggaknya komunikasikan ke kami, ke pihak sekolah untuk membuat perjanjian kapan waktu menyelesaikan pembayaran. Lalu yang kelima, bukti-bukti pembayaran jangan sampai hilang, takutnya ada miskomunikasi ataupun ada terlewatkan. Administrasi sekolah ini karena memang masuknya kepada peraturan sekolah, jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua, administrasi kesiswaan atau bagaimana kalian untuk memperlancar kondisi kegiatan belajar mengajar maupun untuk mendapatkan hasil ketercapaian dari peserta didik dalam belajar. Yang pertama adalah 1, bagi siswa yang berhalangan hadir ke sekolah karena sakit ataupun urusan penting lainnya dapat menginformasikan ke wali kelas. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian bahwa kelas 1 MIPA 1, 2, 3 dan kelas 10 IPS 1, 2 dan 3 sudah ada wali kelasnya, dan mudah-mudahan kalian lebih intens berkomunikasi dengan para wali kelas untuk kalian menyampaikan bagaimana kondisi keberadaan kalian bisa mengikuti kegiatan PJJ ataupun nanti kalau seandainya luring kita tatap muka bisa kamu bisa komunikasikan dengan para wali kelas kalian. Jangan sampai lupa ya nak ya, karena wali kelas tetap yang mendampingi kalian selama 1 tahun ajaran kamu berada di kelas 10. Yang kedua, jika tidak hadir berturut-turut 2 kali tanpa keterangan, maka wali kelas akan memanggil orang tua untuk mengingatkan kenapa kamu 2 kali berturut-turut tidak masuk tanpa keterangan, tanpa menyampaikan ke wali kelas, itu karena menyangkut kepada mata pelajaran yang lainnya. Ya. Yang ketiga, siswa yang bermasalah dengan kehadiran akan dipanggil ya orang tua yang kedua kalinya untuk menandatangani surat perjanjian. Yang keempat, jika tidak ada perubahan, tidak ada itikat baik dari kalian untuk berubah menjadi sebagai pelajar, maka diajukan perjanjian di atas materai. Yang kelima, jika tidak berubah maka kami berhak, kalau dari kalian peserta didik tidak akan ada perubahan, kami berhak untuk mengembalikan kalian kepada orang tua. Ya. Yang keenam, kehadiran dihitung berdasarkan absensi reguler, yaitu dengan tata yang menggunakan, kalau PJJ kita menggunakan absensi pagi yang Johor, tapi jangan lupa juga absensi mata pelajaran juga kamu tetap harus hadir ya. Konfirmasi kehadiran kamu setiap mata pelajaran juga harus, karena tanpa konfirmasi setiap mata pelajaran kamu cuma absennya Johor saja, pagi saja, tapi tidak absen guru. Dianggapnya setiap mata pelajaran itu kamu tidak masuk, yaitu akan mempengaruhi hasil ketercapaian kalian atau rapot kamu akan berpengaruh ya. Yang ke-7, pada waktu pembelajaran, kalau luring ataupun tatap muka, setiap siswa hadir di sekolah minimal 10 menit sebelum KBM dimulai. Itu kalau tatap muka. Kalau daring gimana? Kalian juga tetap harus siap-siap. Setelah
pembelajaran yang pertama mau beranjak ke pelajaran kedua, kami kasih jeda waktu 5-10 menit untuk guru selanjutnya, mapel-mapel pelajaran yang lainnya. Kamu juga harus tetap stay walaupun pelajaran jarak jauh, ya kamu di rumah, kamu tetap mempersiapkannya. Kemudian siswa yang ke-8 ya Nak ya, siswa yang kehadirannya lewat dari 15 menit akan dipulangkan. Kalau yang tatap muka ya Nak ya. Nah kalau yang ke-9, presentasi kehadiran per semester itu 95% sebagai syarat kenaikan. Jadi setiap semester kami akan menghitung berapa persen kehadiran kamu atau kita totalkan. Itu mempengaruhi sebagai syarat atau kriteria sebagai kenaikan kamu untuk ke kelas selanjutnya. Lihat lalu alhamdulillah bukan hanya peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah ya, kamu di sini juga di SMA Utama ada reward atau penghargaan yang sekolah bisa membagikan kepada peserta didik. Anak-anak sekalian, siswa yang berprestasi khususnya di bidang akademis yang meraih siswa terbaik di kelas akan diberikan beasiswa dari Yayasan Pendidikan 88 berupa free SPP selama 6 bulan atau selama 1 semester. Mereka free untuk mendapatkan beasiswa, tidak ada pembayaran iuran sekolah. Lalu setiap lomba atau kejuaraan yang diikuti oleh siswa agar bisa meraih prestasi difasilitasi. Alhamdulillah sekolah memfasilitasi kalian untuk mengikuti lomba-lomba kejuaraan. Lalu yang selanjutnya, sekolah selalu memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai kemampuan dan potensi dirinya seperti melalui angel learning. Karena angel learning ini adalah untuk mencari bakat-bakat dari kalian untuk bisa menambahkan prestasi-prestasi di SMA Utama. Lalu selanjutnya pengembangan kurikulum, pengembangan kreativitas dan potensi peserta didik dapat dikembangkan melalui program sekolah seperti ya LDKS ya. Sebenarnya kalau kita LDKS tidak virtual, kita biasanya di salah satu tempat kita sama-sama ya untuk mengeratkan kekeluargaan kita dan menyatukan visi misi kita bahwa kalian adalah keluarga besar SMA Utama. Kita sama-sama supaya kalian juga sama-sama teman satu kelas dianggapnya adalah keluarganya kamu juga dan semua warga ini. Karena kondisi ini LDKS kita adakan tetap menggunakan LDKS virtual ya SMA Utama. Lalu Filsadi dan pentas seni ini adalah untuk menumbuhkan potensi peserta didik di SMA Utama. Oke, untuk yang terakhir kalinya ya anak-anak sekalian, pertama yang saya ingin ringkas dari lingkungan dari SMA Utama, saya mengenalkan lingkungan SMA Utama, yaitu pertama, SMA Utama, jadikan sekolahmu sebagai rumah keduamu. Kami, Bapak Ibu Guru, jadikan orang tua kamu yang kedua. Karena kalau seandainya kita tatap muka, kita luring, itu seharian kamu dari jam 7 sampai jam setengah 4 berada di sekolah, berarti kan hampir 8 jam atau 9 jam kamu berada di sekolah, dan anggaplah kami sebagai keluarga kamu dan jadikan sekolahmu adalah rumah keduamu. Setiap siswa berprestasi adalah kebanggaan sekolah, guru, orang tua. Ayo nak, ciptakan prestasi-prestasi gemilang kamu, bakat minat kamu, potensi-potensi kamu untuk menjadikan prestasi dan menjadikan kebanggaan sekolah, guru kamu, dan orang tua kamu. Maka jadilah siswa yang berprestasi di segala bidang, ya bidangnya banyak. Salah satu kamu tekunin yang penting sampai tuntas selesai. SMA Utama siap mensupport kalian dan tetap semangat anak-anakku sekalian dengan kegiatan LDKS virtual. Walaupun kita tidak tatap muka, kita tetap berharap kepada kalian
prestasi-prestasi kalian, ya walaupun kita nggak berjumpa, tapi kamu bisa menekunkan prestasi-prestasi kamu sampai tuntas dan menjadikan sebuah kebanggaan dari orang tua kamu selama kamu masih beranjak di sekolah menengah atas. SMA Utama tetap menunggu dari kedatangan kalian, dan kalian semua siswa-siswi kelas 10 sebagai peserta LDKS, ikutkan kegiatan LDKS ini dengan baik dan simak, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua dan jadikan angkatan kalian angkatan yang terbaik dan yang terhebat. Itu aja dari saya sekiankan dulu. Bila topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.